Kalau di video sebelumnya kita pernah membahas tentang Swiss yang menjadi negara terbaik 2022 versi US News, kali ini kita akan membahas tentang negara terbaik se-Asia 2022 versi US News. Bisa dikatakan sebagai negara terbaik, tentunya banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Evaluasi untuk predikat ini, juga menurut 10 tolok ukur di antaranya, petualangan, kelincahan, imbas budaya, kewirausahaan, warisan, penggagas, terbuka untuk bisnis, kekuasaan, mutu hidup, dan tujuan sosial. Hai, selamat datang di Bians Channel. Channel yang selalu memberikan informasi dan wawasan tambahan buat kamu, serta tips untuk hidup yang lebih baik. US News telah melakukan survei pada 17.000 responden dari 85 negara. Hasil yang didapatkan dari survei tersebut adalah negara terbaik di dunia versi US News. Lalu negara manakah yang menjadi negara terbaik se-Asia 2022 menurut US News? Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa 8 negara terbaik di dunia didominasi oleh negara-negara di Eropa. Sesuai urutan dari 1 sampai dengan 10 adalah sebagai berikut. Swiss, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, Swedia, Jepang, Australia, dan Inggris. Diketahui bersama, Jepang menduduki peringkat ke-6 sebagai negara terbaik sedunia. Jepang menjadi satu-satunya negara Asia yang masuk ke dalam 8 besar negara terbaik versi US News. Secara otomatis, Jepang menjadi negara terbaik di Asia menurut US News. Kenapa Jepang bisa menjadi negara terbaik se-Asia 2022? Yuk, kita mengenal lebih dekat dengan Jepang. Apakah Indonesia bisa belajar pada Jepang? Jepang adalah salah satu negara yang paling melek huruf dan maju secara teknis di dunia. Terletak Kepulauan Asia Timur, Jepang terdiri dari 4 pulau utama dan lebih dari 6.800 pulau lainnya. Sebagian besar Jepang ditutupi oleh pegunungan dan daerah berhutan lebat, orang-orang di negara itu menjalani gaya hidup perkotaan yang khas. Jepang terdiri dari 47 prefektur. Berdasarkan keadaan geografis dan sejarahnya, 47 prefektur ini dapat dikelompokkan menjadi 9 kawasan yaitu, Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Daerah-daerah pegunungan meliputi lebih dari 70% dari daratan Jepang, sehingga kota-kota utama berpusat di tanah datar yang luasnya tidak sampai 30% dari daratan Jepang. Jepang memiliki budaya dan karakteristik yang sangat kental. Hal ini tidak sedikit membuat Jepang menjadi negara kecil yang sangat maju saat ini. Berikut beberapa alasan kenapa Jepang menjadi negara maju dan terbaik di Asia. Dilihat dari segi pendidikan, sama seperti halnya dengan Indonesia, Jepang juga memiliki klasifikasi kelas untuk para siswanya yang dimulai dari TK, taman kanak-kanak, hingga pada tahap akhir ke perguruan tinggi. Sejak tahun 1980, Jepang lebih fokus pada pendidikan internasional di perguruan tinggi negara mereka dengan menerapkan sistem khusus untuk setiap pelajar internasional yang belajar di Jepang diharuskan untuk menyelesaikan tes bahasa Jepang. Ada fakta menarik tentang Jepang mengenai bahasa yang digunakan. Negara Jepang sangat menjunjung tinggi bahasa ibu atau bahasa Jepang sehingga banyak warganya yang tidak menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Sehingga hal yang wajib bagi pelajar internasional untuk menyelesaikan tes bahasa Jepang terlebih dahulu. Sekolah di Jepang mewajibkan pelajarnya untuk bersekolah sampai usia 15 tahun, dan sebanyak 99% pelajar Jepang lulus dari menengah pertama untuk kemudian melanjutkan ke jenjang menengah atas. Yang menjadi keunikan negara ini akan pendidikannya adalah ketika sudah masuk jenjang Chugakko atau SMA, pemerintah menggratiskan secara keseluruhan biaya pendidikan akan tetapi untuk biaya transport dan makan siang maka akan ditanggung orang tua masing-masing. Dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP, Produk Domestik Bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun, adalah kedua tertinggi di dunia, dan merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic terkenal di seluruh dunia. Jepang menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Ekonominya bangkit dengan cepat meski pernah didera bencana seperti bencana gempa bumi dan tsunami 2011. Industri manufaktur adalah salah satu kekuatan Jepang, tapi negara ini miskin akan sumber daya alam. Pola umum yang dijalankannya adalah sebagai berikut,
perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan membuatnya sebagai barang jadi, yang dijual di dalam negeri atau diekspor. Salah satu bidang yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang adalah perobotan, di mana teknologi Jepang memimpin dunia. Asimo, robot humanoid, seperti manusia, dikembangkan oleh Honda, dapat berjalan dengan dua kaki dan berbicara bahasa manusia. Di masa dekat ini, robot akan aktif dalam berbagai bidang dan mungkin hidup berdampingan dengan manusia, seperti dalam film-film fiksi sains. Produk utama pertanian Jepang adalah beras, dan kebanyakan beras yang dimakan di Jepang dihasilkan di dalam negeri. Dibandingkan dengan jumlah penduduknya, tanah yang dapat digarap sangat sedikit sehingga tidak dapat menghasilkan gandum, kedelai, atau tanaman panen lainnya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Kenyataannya, tingkat swasembada pangan Jepang adalah salah satu yang terendah di antara semua negara industri. Ini berarti Jepang harus mengimpor pangan yang dibutuhkannya dari luar negeri dalam persentase tinggi. Akan tetapi, Jepang mempunyai sumber laut yang berlimpah. Ikan merupakan bagian utama dari makanan sehari-hari di Jepang, dan industri perikanan Jepang sangat aktif. Sistem transportasi Jepang sangat berkembang, dengan jaringan jalan dan rel kereta api mencakup hampir setiap bagian wilayah Jepang, bersama dengan layanan angkutan udara dan laut yang luas. Shinkansen, atau disebut sebagai kereta listrik super cepat, adalah kereta listrik ekspres yang berjalan dengan kecepatan maksimal 250 hingga 300 km per jam. Jaringan Shinkansen mempunyai 5 rute yang menyebar dari Tokyo dan Osaka. Selama ini belum pernah terjadi kecelakaan operasional yang fatal sehingga Shinkansen dianggap merupakan sistem kereta api berkecepatan tinggi yang paling aman di dunia. Selain Shinkansen, Jepang mempunyai jaringan kereta reguler. Banyak kota besar di Jepang juga mempunyai jalur subway atau kereta bawah tanah. Sistem subway di ibu kota Tokyo yang mempunyai lebih dari 12 jalur yang mencakup jalur ratusan kilometer, dianggap merupakan yang terbaik di dunia, dan terus berkembang. Negeri Sakura berhasil menjadi negara tersehat dan layak untuk ditinggali di dunia pada 2022. Selain warganya yang sehat dan berumur panjang, Jepang juga dianggap sebagai negara dengan tingkat polusi udara yang rendah. Selain itu, Jepang juga punya cara makan yang berbeda dari negara lainnya. Mereka biasa makan dengan porsi sedikit yang dilengkapi hidangan kaya protein, serta rasa hormat yang tinggi terhadap pembuatan makanan. Orang Jepang menganggap serius kebersihan. Kamu tidak akan melihat sampah di pinggir jalan, bahkan kereta pun bersih. Jika kita melihat lingkungan di Jepang, semuanya tertata dengan rapih dan apik. Konon katanya penyapu jalan atau pengumpul sampah digaji kurang lebih 50-80 juta per bulannya. Di Indonesia kita semua tahu bahwa pahlawan-pahlawan kebersihan itu masih kurang terperhatikan kesejahteraannya. Jepang mempunyai budaya malu jika tidak berprestasi atau malu jika melakukan kesalahan. Bahkan budaya ini sangat diterapkan dengan baik di pemerintahan. Istilah harakiri, bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut, adalah budaya Jepang yang dilakukan oleh seseorang yang terbukti melakukan kesalahan berat atau gagal melakukan tugasnya. Di Jepang saat seorang pejabat ketahuan korupsi dia akan dengan sadar mengundurkan diri karena rasa malu. Menjadi salah satu negara teraman di dunia, Jepang dianggap sebagai negara teraman di Asia. Berdasarkan laporan dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tahun 2014, hanya 1/4 dari populasinya yang pernah menjadi korban tindak kejahatan. Bagi orang Jepang waktu adalah uang sehingga mereka sayang sekali untuk membuangnya. Bahkan negara ini tercatat sebagai negara yang memiliki keterlambatan hanya sebesar 7 detik per tahun. Mereka sangat disiplin hingga sampai hal-hal kecil, seperti mengantri misalnya. Di Indonesia sendiri kedisiplinan adalah hal yang berlaku selama ada petugasnya saja. Aksi serobot saat mengantri, di jalan raya memang sudah jadi pemandangan umum kan ya? Terima kasih sudah menonton video ulasan dari Bians Channel. Tonton video lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kamu, biar pengetahuan ini tidak berhenti di kamu. Sampai jumpa.